teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Syeda Putri dengan nomor induk mahasiswa 202033149. Saya dari kelas 4C PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Di vlog keempat saya kali ini, saya akan menyampaikan pesan dari materi yang sudah saya dapat, yaitu dengan materi kedudukan media dalam proses belajar pada mata kuliah sumber dan media pembelajaran. Langsung saja ya, saksikan vlog saya. Pesan yang dapat saya dapat dari materi sumber dan media pembelajaran tentang kedudukan media dalam proses belajar mengajar adalah: yang pertama, saya dapat mengetahui pengertian dari proses belajar mengajar. Apa sih proses belajar mengajar itu? Jadi, proses belajar mengajar diartikan sebagai proses komunikasi, sehingga terjadi urutan penyampaian atau pemindahan informasi dari sumber, yaitu berupa pesan ke penerima pesan. Sedangkan proses komunikasi dalam konteks belajar sendiri itu dapat meliputi pesan. Pesan itu berupa guru, dari pesan menuju ke media, dari media ke penerima pesan, dan dari penerima pesan terciptalah tujuan hasil belajar. Selanjutnya ada fungsi dari media pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. Yang ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. Dan yang terakhir ada pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Selanjutnya ada nilai dari media pembelajaran. Nilai dari media pembelajaran dapat berupa keterbatasan pengalaman siswa. Yang kedua, media dapat mengatasi batas ruang kelas. Yang ketiga, media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungannya. Yang keempat, media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Selanjutnya ada media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik. Selanjutnya, nilai media pembelajaran ada juga media dapat membangkitkan keinginan dan minat belajar siswa. Dan yang terakhir, media dapat mengontrol kecepatan belajar pendidik. Selanjutnya ada manfaat dari media pembelajaran. Yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar atau pengajaran yang lebih produktif. Yang kedua, bahan pengajarannya akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih memahami dan memungkinkan siswa untuk menguasai tujuan dari pembelajaran yang baik. Yang ketiga, pengajaran bersifat langsung karena metode yang digunakan bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal, melainkan ada interaksi antara guru dengan siswa. Yang terakhir ada siswa lebih banyak kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pesan yang dapat saya dapat dari materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu saya jadi mengetahui apa saja klarifikasi dalam media pembelajaran. Klarifikasi dalam media pembelajaran yang pertama ada sifat dan jenis. Sifat itu dibagi menjadi media auditif berupa suara saja, yang kedua media visual berupa indera penglihatan, dan yang terakhir ada media audio visual berupa suara, gambar. Sedangkan suara atau gambar itu dibagi menjadi dua, yaitu suara gambar diam dan suara gambar gerak. Selanjutnya ada teknik pemakaian dalam media pembelajaran, meliputi teknik elektronik dan non-elektronik. Dan selanjutnya ada daya jangkau. Daya jangkau itu dibagi menjadi daya jangkau serentak, terbatas, dan dimanfaatkan secara individual. Selanjutnya ada jenis media pembelajaran.
Jenis media pembelajaran itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, media 2 dimensi, yaitu media yang hanya memiliki urusan panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah. Contoh, gambar, foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, dan poster. Selanjutnya ada media 3 dimensi. Media 3 dimensi itu media yang berbentuk model. Contohnya model padat atau solid, model penampang, model susun, model kerja, dan dioprama. Selanjutnya ada media proyeksi. Media proyeksi itu media yang diproyeksikan seperti slide, film, strip, transparan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lingkungan sebagai media. Jadi lingkungan itu juga bisa menjadi media. Contohnya seperti lingkungan yang digunakan maksudnya lingkungan pembelajaran di kebun, pasar, industri, sekolah. Pasar itu seperti mainan dan sekolah itu seperti kegiatan PLP. Sedangkan aplikasi komputer dalam proses belajar yaitu dapat menggunakan software yang digunakan untuk presentasi, bersifat multimedia yang di dalamnya memuat unsur-unsur yang lengkap. Contohnya teks, animasi, gambar, audio, video atau film, dan sebagainya yang digabungkan dari unsur-unsur tersebut. Yang kedua bersifat hyperlink. Hyperlink itu ikon-ikon dalam komputer atau berbagai jenis data dapat dikonversikan dengan ikon atau data lain baik dalam satu file maupun antar file. Dengan adanya hyperlink dapat memungkinkan untuk membuat presentasi yang interaktif sehingga terciptanya pembelajaran yang baik dan pembelajaran yang diinginkan. Hypertext atau menghubungkan antar file, atau hipermedia menghubungkan file selain jenis teks. Selanjutnya ada media sebagai sumber belajar. Sumber belajar dibagi menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku atau perpustakaan, media massa atau sosmed, alam lingkungan, dan media pendidikan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pemilihan data. Prinsip-prinsip pemilihan data meliputi tujuan pemilihan, karakteristik media pengajaran, alternatif pilih, dan alternatif pilihan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penggunaan media. Yang pertama ada menentukan jenis media dengan tepat. Yang kedua menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Yang ketiga menyajikan media dengan tepat. Dan yang terakhir ada menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Selanjutnya pesan yang dapat saya dapat dari pembelajaran sumber dan media, yaitu saya bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang digunakan dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama ada faktor objektivitas, yaitu dapat digunakan untuk halayak umum. Yang kedua program pengajaran, yaitu yang dapat disesuaikan dengan tema dan KD. Yang ketiga ada sasaran program. Yang keempat ada situasi dan kondisi. Yang kelima ada kualitas teknik. Dan yang terakhir ada keaktifan dan efisiensi penggunaan. Selanjutnya ada kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama ada ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Yang ketiga kemudahan memperoleh media. Yang keempat keterampilan guru dalam penggunaannya. Yang kelima tersedia waktu untuk menggunakannya. Dan yang terakhir ada sesuai dengan jarak berpikir siswa. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan dalam materi kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Semoga video vlog saya dapat bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di video-video vlog saya selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.